Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian fikih tarjih PJA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis al-ilm, majlis ilmu, yaitu kajian fikih tarjih Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting berkaitan dengan pengantar pendekatan dalam bertarjih. Meskipun topiknya agak berat, tapi insya Allah mudah untuk diikuti ya. Kita pelan-pelan ya, kalau nggak paham sore hari ini minimal suatu hari kita paham, nggak harus habis ngaji langsung paham. Ada pendekatan dalam bertarjih. Pendekatan dalam bertarjih itu tiga. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfan. Disingkat dengan istilah BBI. Disingkat dengan istilah BBI. B yang pertama bayani, B yang kedua burhani, I-nya irfan. Pokoknya jenengan ingat tiga istilah ini sudah kita anggap berhasil kajian kita ya. Meskipun apa itu bayani bingung-bingung nggak apa-apa. Yang penting kita akrabi dulu. Ada istilah apa? Bayani, burhani, dan irfan. Ini yang disebut dengan tiga pendekatan dalam bertarjih. Bayani itu tekstual, artinya kita mengacu pada Quran dan Sunnah. Kalau kita bicara Quran dan Sunnah, berarti pendekatannya bayan. Jadi bayan itu mengacu pada teks atau nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya di Muhammadiyah apa bu? Makbulah, jangan sampai lupa ya. Sunnahnya di Muhammadiyah sunnah makbulah, mencakup hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif, lemah, maudhu tidak bisa dipakai. Oke, itu pendekatan bayan. Kalau burhani itu sifatnya rasional, empiris, atau berdasarkan pada ilmu pengetahuan, menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman modern. Ya bisa ilmu medis atau kedokteran, sosiologi, antropologi, psikologi, dan seterusnya. Itu pendekatan apa? Burhani. Jadi burhani itu pada kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau irfan itu pendekatan yang titik tolaknya hati nurani, intuisi atau suara apa? Suara batin atau suara hati. Karena ada kebenaran yang tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Nanti dalam aplikasinya itu dipakai untuk menggali nilai spiritual yang paling dalam dari sebuah
ibadah gitu. Jadi ibadah itu hanya jangan sampai kulitnya saja, tapi juga apa? Isi atau esensi atau inti gitu. Ya, contoh ibadah yang kulit itu ya orang sholat baik dari takbir sampai salam. Tapi sholat tidak berdampak pada dirinya menjadi pribadi yang baik atau apa? Berdampak secara perilaku apa? Sosial. Itu berarti kita bicara pada irfan, nilai spiritual apa? Sholat gitu. Itu contoh saja ya. Jadi intinya ada 3 pendekatan tadi yang disingkat dengan BBI. Bayani, burhani, irfani. Ini sekali yang diberikan Allah. Bagaimana pendekatan ini muncul? Saya tak ngomong historitasnya bagaimana. Ini didengarin, paham alhamdulillah, nggak paham ya alhamdulillah. Maksudnya mungkin jenengan nggak begitu detail nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana 3 pendekatan ini muncul? Ada seorang mufakir, pemikir dari Maroko, Maghrib, bagian Islam yang paling apa? Timur. Maroko ke sana apa? Spanyol atau Andalusia. Dulu teman saya banyak dari Maroko. Namanya Muhammad Abid Al-Jabiri atau Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau ini punya proyek pemikiran. Nama proyek pemikirannya itu Naqdu Al-Aqli Al-Arabi, kritik terhadap akal Arab. Kritik terhadap apa? Akal Arab. Di salah satu karyanya yang bagian dari proyek Naqdu Al-Aqli Al-Arabi namanya Bunyan Al-Aqli Al-Arabi, bangunan akal Arab gitu. Bangunan akal apa? Akal Arab. Beliau dalam bukunya tersebut atau kitabnya tersebut mengenalkan 3 istilah. Yang pertama al-bayan, yang kedua al-irfan, yang ketiga al-burhan. Meskipun kalau tarjih menjadi bayani, burhani, irfani, tapi kalau Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri itu bayani dulu, irfani baru burhani. Mal bayan, apa itu bayan? Kalau kita bicara bayan, itu lebih pada analisa kebahasaan. Yang dianalisa apa objeknya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam ilmu sastra Arab itu ada namanya ilmu balaghah. Pernah dengar Bu ya? Ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, sama ilmu badi'. Ada 3 itu ya. Salah satunya kan ilmu bayan. Berarti kalau kita bicara bayan itu lebih pada analisa kebahasaan. Berarti ada teks yang dianalisa dalam konteks agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Yang kedua, mal irfan. Apa itu irfan? Di antara pembahasan beliau itu bicara al-dhahir wal batin. Ada dhahir, ada apa? Batin. Ada eksoteris, ada esoteris. Istilah-istilah itu dengar atau enggak, Bu? Ada inward, ada outward, ada inward. Sudahlah fikir kecantikan saja itu. Ada apa? Inner beauty, ada apa? Outer beauty, ya kan gitu. Kalau outer beauty itu kecantikan pakai apa? Skincare, yang penting glowing. Glowing apa? Casingnya gitu. Tapi ada inner beauty, kecantikan apa? Hati. Penting mana, Bu? Ibu-ibu ya, dua-duanya tetap penting. Berarti mana itu yang penting gitu? Jangan-jangan fisiknya cantik, tapi hatinya apa? Busuk gitu.
Nah itu kan berarti sudah bicara luar, bisa bicara apa? Dalam. Yang terbaik ya luarnya bagus, cantik, dalamnya juga apa? Bagus, akhlaknya juga apa? Bagus. Itu bicara dohir, bicara batin. Jadi kalau orang ibadah itu jangan ibadah fisiknya baik saja, tapi bagaimana ibadah itu mempengaruhi perilaku sosial seseorang itu. Itu kan berarti bicara apa? Batin. Ada dohir takwa, ada batin takwa. Takwa secara dohir, ada secara batin. Itu berarti apa? Irfan. Itu apa? Irfan. Kemudian kalau istilah al-burhan itu sering dihubungkan dengan burhannya al-burhan al-Aristi. Burhannya Aristotle. Kenal Aristotle? Ya, kenal gimana kenalannya? Jadi itu filsafat, dalam filsafat itu kan ada Socrates, punya murid Plato, punya murid apa? Aristotle. Sakrot, Aflatun, terus Aristo kalau bahasa Arab kan itu. Itu filosof Yunani ya. Lebih pada pendekatan apa? Akal. Tapi filsafat itu berkembang nanti menjadi ilmu pengetahuan. Jangan dibayangkan filsafat itu orang yang gak tahu sholat terus apa? Orang yang gak jelas-jelas, bukan itu. Maksudnya filsafat dalam konteks hubul hikmah, mencari apa? Hikmah atau hakikat apa? Sesuatu dalam zaman modern melahirkan ilmu apa? Pengetahuan. Itu yang dimaksud ya. Oke. Ini kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri. Kira-kira paham atau enggak, Bu? Makanya itu dipaham, alhamdulillah. Enggak paham, alhamdulillah juga. Oke, itu hanya historitas saja. Terus di masa Profesor Amin Abdullah, dulu namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. 3 pendekatan ini diusung atau dijadikan pendekatan di dalam apa? Bertarjih tahun 2000, sehingga Munas Tarjih, Munas itu Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2000 di Jakarta menghasilkan 3 pendekatan: bayani, burhani, irfan. Meskipun 3 istilah ini itu meminjam istilah yang sudah lama dimunculkan oleh siapa, Bu, tadi? Masih ingat atau enggak? Alhamdulillah lupa ya. Muhammad Abid Al-Jabiri, yaitu seorang ulama dari Maroko ya. Meskipun istilah itu meminjam dari Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, tapi ketika dibawa Muhammadiyah itu bukan hanya copy paste, tapi penafsirannya tidak mengalami perubahan ya, sesuai dengan konteks ijtihad di dalam apa? Muhammadiyah. Meskipun istilahnya itu muncul dari Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, tapi bukan Muhammadiyah copy paste, tidak, mengembangkannya sesuai dengan bagaimana pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Oke. Jadi 3 pendekatan ini muncul tahun 2000 di Munas Tarjih di Jakarta pada masa Profesor Amin Abdullah. Amin siapa? Amin Rais, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Ya memang Amin Abdullah itu nggak sepopuler Amin Rais. Nggak apa-apa, oke ya. Terus setelah itu Majelis Tarjih namanya berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2010-an. Ketika itu yang menjadi ketua Majelis Tarjih dari Profesor Amin Abdullah pindah ke Profesor Dr. Syamsul Anwar. Kenal, Bu ya?
Alhamdulillah enggak. Nah, di masa beliau 3 pendekatan ini masih dipertahankan, dan bahkan beliau menulis buku namanya Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Bukunya kayak gini. Kalau jenengan mau download, monggo. Download nggak usah beli. Download Manhaj Tarjih Muhammadiyah, muncul, pasti muncul. Kalau nggak muncul, tambah saja Profesor Samsul Anwar. Bukunya enggak hanya berapa halaman, kalau enggak salah 34 halaman sekitar itu. Jenengan satu kali duduk sudah bisa selesai baca itu. Ya Bu ya. Sekali baca 34 halaman sekali duduk. Nah, di antaranya bicara 3 pendekatan dalam bertarjih. Apa tadi? Di apa Bu? Bayani, burhani, irfani. Yang penting 3 istilah ini dulu diingat-ingat ya. Nanti apa itu bayani nggak paham nggak apa-apa. Apa itu irfani nggak paham nggak apa-apa. Burhani apa? Yang penting 3 istilah tadi. Bayani, burhani, irfani. Oke. Kita awali dari definisinya dulu. Yang pertama bayani. Istilah bayan, istilah apa? Bayan itu artinya penjelasan atau wuduh, jelas. Bayan itu yang pertama kali yang memakai Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab usul fikih namanya Ar-Risalah. Jadi kitab usul fikih yang pertama kali ditulis itu namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat. Karena terjadi korespondensi antara Imam Syafi'i dengan Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi minta Imam Syafi'i supaya menjelaskan metode ijtihad. Maka direspon dalam sebuah kitab namanya apa? Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i bicara kaifal bayan, bagaimana bayan. Bayan itu maksudnya apa? Penjelasan. Bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah nanti melahirkan 3 sumber ajaran agama menurut mazhab Syafi'i itu. Al-Quran, As-Sunnah, terus apa? Ijma' dan Qiyas. Kalau di Muhammadiyah Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu ikut Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sumber pokok itu ya Al-Quran dan As-Sunnah, karena ijma itu harus punya sanad dari Al-Quran, qiyas juga harus punya landasan dari Al-Quran atau Sunnah. Sehingga sumber pokok ajaran agama Islam ya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Imam Syafi'i menjelaskan di antaranya yang paling penting dijelaskan itu di antara fungsi sunnah. Sunnah itu bayanun lil Quran. Sunnah itu menjelaskan apa? Al-Quran. Contohnya kalau kita sholat tuh, bisakah dengan sholat hanya mengikuti Al-Quran? Ada kelompok namanya Qur'aniyin. Qur'aniyin itu ya hanya menerima Quran. Hadis Nabi itu kan tidak mutawatir, ahad, sehingga boleh ditolak menurut kelompok apa? Qur'aniyin. Tapi kalau kita hanya mengacu pada Quran, bisakah kita sholat? Enggak bisa. Wa aqimus shalah wa atu zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ini mujmal atau mubayyan. Paham enggak? Mujmal itu global. Dirikanlah salat. Dijelaskan. Dirikanlah salat itu gimana? Enggak dijelaskan. Maka ada ayat yang lain yang tadi memberikan penjelasan tapi masih butuh penjelasan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Tapi apakah salat hanya rukuk dan sujud? Tidak. Termasuk di ayat ini bagaimana tata cara rukuk, bagaimana tata cara sujud belum dijelaskan. Kalau kita rukuk, telapak tangan memegang lutut. Kemudian apa? Tulang punggung dan leher itu lurus.
wa rajulu araqibu jafa mirfaqah. Orang yang rukuk itu sikunya itu direnggangkan, enggak ditempelkan, termasuk perempuan. Kama yusawi dhahrahu wa unuqah, sebagaimana punggungnya dan lehernya diluruskan, sehingga Nabi kalau rukuk itu kalau atasnya ditaruh gelas itu tidak tumpah. Itu yang jelaskan Quran atau hadis? Hadis. Terus sujud, anggota sujud berapa, Bu? 7 apa saja itu? Kedua tangan, kedua lutut, kaki, terus jabha, kening, terus hidung. Jumlahnya 8. Jumlahnya ketika Nabi bilang alal jabhati, atas kening, wa asyara biyadi ila anfi. Tapi yang ditunjuk Nabi apa? Hidung. Sehingga ini dihitung satu paket. Itu yang jelaskan apa? Hadis. Misalnya kalau jenengan sholat Allahu Akbar, ada nggak dalam Quran? Ada, wa kabbirhu takbiro. Tapi konteksnya sholat atau enggak? Enggak ada penjelasan. Terus ngangkat tangan, ada nggak dalam Quran? Enggak ada. Terus sedekap, ada nggak? Enggak ada. Baca doa iftitah, kalau jenengan doanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ada. Tapi siapa yang ngasih tahu kalau ini doa iftitah? Hadis. Sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Isti'adzah ada. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kita mau baca ayat Al-Qur'an, isti'adzah, ta'awudz. Al-Fatihah ada. Tapi siapa yang ngasih tahu kalau Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat? Sholat itu enggak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Itu yang ngasih tahu apa? Hadis. Sehingga beragama tidak mungkin hanya berdasarkan Quran. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan di antara fungsi sunnah itu bayanul lil Quran, yaitu menjelaskan Al-Quran. Sehingga kata bayan itu artinya penjelas. Jadi lebih bicara pada nas-nas agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau religious tek apa? Agama. Jelas Bu ya? Bayan itu menjadi bahasa apa jenis di desa itu namanya perangkat desa. Enak bayan. Bayan itu tukang apa Bu? Tukang perintah, karena dia ngasih penjelasan. Itu dari bahasa Arab itu bayan desa itu. Ada mudin dari imamuddin. Imamuddin, imam itu imam, din itu agama. Makanya mudin tukang urus-urus apa? Agama. Karena disebut imamuddin itu berat, wong Jawa mudin gitu ya. Itu dari bahasa Arab. Tiap desa ada gapuro. Gapuro itu dari kata ghafuro. Ghafuro itu artinya apa? Karena nilai filosofinya jangan sampai antara satu desa dengan yang lainnya apa? Berantem. Itu Islam Jawa. Oke ya. Jadi intinya pendekatan bayan itu pendekatan yang titik tolaknya Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua burhani. Burhan itu lebih pada argumentasi secara ilmiah, saintifik, empiris gitu. Makanya Allah dalam Quran berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum apa? Shadiqin." Kalau engkau punya iman yang menyimpang itu harus dibuktikan secara argumentatif. Artinya pendekatan yang titik tolaknya itu ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Pengetahuan. Termasuk beberapa persoalan fikih wanita tentang darah wanita, haid, nifas,
Kemudian apa? Istighathah itu diantara pendekatannya yang menggunakan pendekatan ilmu kedokteran atau ilmu kebidanan, kan gitu. Itu maksudnya apa? Pendekatan apa? Burhani. Oke. Irfani itu merespon permasalahan dengan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui tazkiyatun nafs, yaitu purifikasi apa? Jiwa. Intinya apa? Bicara tentang pembersihan apa? Jiwa. Supaya nilai ibadah bukan hanya kulit tapi apa? Ada nilai spiritualitasnya. Oke ya. Kita sekarang bahas satu-satu. Pendekatan bayani itu banyak digunakan dalam masalah-masalah terkait ibadah mahdhah. Ibadah apa? Ibadah mahdhah, ibadah khusus. Berarti kalau pendekatan bayani secara umum dipakai dalam konteks ibadah apa? Mahdhah. Ibadah itu ada berapa? 2. Jangan lihat di kitab Masalah 5. Kitab Masalah apa? 5. Kalau bawa HPT buka halaman 276. Masalah 5 itu bicara tentang apa saja, Bu? Enggak boleh lupa, Bu, ini. Masalah jenengan banyak, tapi tolonglah masalah 5 ini jangan sampai apa? Lupa. Kalau masalah kita yang ruwet itu enggak usah dieling-eling. Masalah 5 apa saja, Bu? Ibadah 1. Apa? Apa? Akidah 2. Enggak apa-apa. Muamalat 3. Terus apa? Sabilillah kias. Nah, ini enggak boleh lupa, Bu ya. Masalah 5 kayaknya sudah ya. Sudah atau belum, Bu? Enggak, maksudnya pernah kita bahas. Kayaknya sudah, ingat saya. Enggak, itu kan maksudnya pembahasan khusus nih. Jangan mungkin tak singgung-singgung kayak gini. Masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ad-din, agama, ad-dunya, dunia, al-ibadah, ibadah, sabilullah, terus apa? Al-qiyas. Ini menjadi materi Baitul Arqam Aisyah. Ada, Bu? Di pertanyaan yang ketiga, mahal ibadah, apa itu ibadah? Ada kan situ ya? Ibadah itu hiya at-taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi wal amali bima adzina bihi syari'u. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Salat, zakat, haji, menjalankan apa? Perintah. Enggak nyuri, enggak apa? Makan riba, enggak membunuh, itu meninggalkan apa? Larangan. Wal amali bima adzina bihi asy-syari'u. Dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Segala yang diizinkan Allah itu hukumnya mubah. Ya makan, minum, bekerja, semuanya kalau diniati ibadah ya jadi ibadah. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau hanya dilakukan tanpa niat ibadah ya sekedar apa? Ada atau kebiasaan atau hanya habit saja. Tapi kalau diniati ibadah ya jadi ibadah. Terus berikutnya, wa hiya amatun wa khassatun. Ibadah itu ada yang umum, ada yang khusus. Fal amatu kullu amalin adzina bihi syari'u. Ibadah yang umum itu semua amalan yang diizinkan oleh Allah. Jenengan kesini itu ibadah atau enggak, Bu? Ibadah kalau diniati ibadah. Ya kalau enggak diniati iman-iman wis ngaji kok enggak diniati apa? Ibadah. Itu ibadah apa? Umum. Wal khassa yang khassa ma haddadahu asy-syari'u fiha bi juz'iyat wa hay'at wa kaifiyat makhsusah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.
Maksudnya kaifiahnya sudah ditentukan. Contohnya apa? Sholat. Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni sholli. Itu ibadah apa? Khosoh atau ibadah mahdhur. Berarti kalau pendekatan bayani secara umum dipakai dalam konteks ibadah apa? Mahdhur. Kalau jenengan mau sholat, itu cari dalil dulu, Quran dan Sunnah, atau gimana Bu? Atau menggunakan akal atau menggunakan hati gitu? Ya, itu pendekatannya bayani, cari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena itu ibadah mahdhur. Misalnya, contohnya, kalau jenengan sujud, ketika kita bahas, itu lututnya dulu atau tangannya dulu ketika turun sujud itu? Lututnya dulu bagi yang apa? Yang muda. Oh, yang tua tangannya dulu. Nah, jawabannya jenengan itu mengacu pada apa? Pakai akal atau pakai dalil? Pakai dalil, berarti pendekatannya apa? Bayani. Maka akan ditemukan hadis Abu Hurairah sebagaimana dalam kitab Bulughul Maram. Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau seorang di antara kamu sujud, janganlah ia sujud sebagaimana menderumnya unta. Berarti wong sujud iki gak oleh koyok sujudnya unta. Kenapa? Karena sholat itu ibadah yang sakral. Sholat itu tidak boleh menyerupai ibadah atau ritual agama lain. Agama apa? Lain. Dan tidak boleh menyerupai gaya hewan. Karena ibadah sakral. Contohnya yang gak boleh menyerupai ibadah agama lain. Sholat pakai masker. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Dan waktu pandemi COVID-19 kita pakai masker. Nah, itu keadaan darurat. Bahkan itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena hifdzun nafs, menjaga jiwa. Tapi setelah COVID-19 kalau sholat pakai masker enggak boleh. Di hadisnya naha Rasulullah SAW ayyubattiya arrajulu fahu fis shalah. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya pada waktu sholat. Kenapa? Di antara ilahnya, alasannya karena sholat dengan menutup mulut itu ritual ibadahnya orang Majusi. Majusi itu agama orang Persia. Sekarang jadi Iran. Itu kan peradabannya kan sangat tua tuh. Dulu Persia sama Yunani itu, surat Ar-Rum itu kan bicara Persia dan Romawi. Makanya sampai sekarang mereka ditantang Iran itu ya, kita sudah sebelum adanya Amerika, peradaban kita sudah apa? Sudah tua kan gitu. Sehingga melawan Amerika juga pede saja gitu. Oke. Yang kedua, mengikuti apa tadi? Gaya hewan. Makanya Nabi melarang orang sujud itu jangan sampai kayak menderumnya atau jeruming unta. Sekarang menderumnya unta atau jeruming unta itu tangannya dulu atau kakinya dulu? Yang pasti betul itu kakinya dulu, karena unta tidak punya tangan. Tapi kan pertanyaannya itu kaki depan atau kaki belakang. Kalau jenengan searching atau googling di mana? Di YouTube itu mananya dulu? Depannya dulu. Depannya apa? Dulu. Kayak sapi kan kayak gitu ya? Sapi kan jerum setengah depan baru belakang. Nah, sehingga disimpulkan oleh majelis tarjih, cara sujud itu lutut dulu. Lutut apa? Dulu. Kenapa? Supaya beda dengan jerumi unta. Itu kesimpulan majelis tarjih sebagaimana madzhab
Syafi'i. Madzhab apa? Syafi'i. Ya meskipun kalau jenengan sudah kena asam aurat ya, asam auratnya sudah berapa Bu? Ya itu nggak apa-apa karena berlaku. Hah? Ya nggak apa-apa karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pokoknya agama itu nggak ada yang susah ya. Kalau nggak bisa melakukan maka muncul apa? Rukhsah, yaitu keringanan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Oke. Nah, kenapa kok ibadah, kenapa kok pendekatan bayan ini secara umum dipakai di ibadah makhdhur? Karena hukum asalnya ibadah makhdhur itu haram atau boleh? Hukum asal ibadah itu haram atau boleh? Wajib. Enggak, hukum asal ibadah itu haram atau boleh? Hukum asal ibadah haram. Tapi kalau hukum asal muamalat duniawiyah boleh. Ini penting nih. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Sehingga jenengan nggak boleh ibadah kecuali ada dalilnya. Kecuali apa? Ada dalilnya. Oh nanti saya punya apa? Ingin sholat 5 rakaat setelah sholat apa? Maghrib gitu. Baca kulhu 15 kali tiap rakaat misalnya. Boleh atau enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Hukum asal ibadah haram, sehingga kita enggak boleh sembarangan ibadah kecuali ada dalilnya. Nah, pendekatan bayan ini digunakan di sini. Kenapa? Supaya ibadah kita sesuai dengan sunnah. Yang kedua, terhindar dari bid'ah. Bid'ah itu menambahi dan mengurangi dalam ibadah, membuat inovasi di dalam ibadah atau agama dengan cara ditambahi dan dikurangi. Meskipun itu menurut akal baik, tapi tidak diterima karena Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi, maka akan tertolak. Bahkan katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini penting Bu. Pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat itu tobatnya cepat mana Bu? Kenapa? Kalau pelaku maksiat itu suatu saat kan insaf, menyadari kalau dia melakukan kesalahan. Tapi pelaku bid'ah malah jadi. Oke. Itu contoh pendekatan apa tadi? Bayani. Terus sekarang yang kedua, pendekatan burhani. Pendekatan burhani itu digunakan dalam konteks ibadah di luar ibadah apa? Makhdhur. Berarti muamalat apa? Dunyawiyah. Misalnya Bu, Muhammadiyah kan katanya Quran dan Sunnah, ya kan? Jargon Muhammadiyah kan Quran dan Sunnah. Tapi kalau menentukan awal bulan, kriteria awal bulan secara khusus berkaitan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, itu kok menggunakan hisab, padahal Nabi tidak pernah menggunakan apa? Hisab. Nabi itu puasa itu 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan selama Nabi hidup tidak pernah menggunakan hisab. Katanya Muhammadiyah Quran Sunnah kok pakai hisab? Nabi pakai ru'yatul hilal. Bagaimana Bu itu jawab? Karena dalam pandangan Muhammadiyah yang masuk konteks ibadah itu puasanya. Tapi kalau cara menentukan bulan itu ibadah tapi ghairu makhdhur, bisa mengalami
perkembangan, bisa mengalami apa? Perkembangan. Sehingga Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Yang kedua, meskipun Muhammadiyah pakai hisab dengan pendekatan burhani, tapi bukan berarti tidak ada bayaninya. Ada nggak bayaninya tentang penggunaan hisab? Ada atau enggak, Bu? Ada. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Berarti hisab itu spirit Al-Qur'an. Bukan berarti bid'ah. Bisa dipahami ya? Ya. Dan oleh sebab itu dalam konteks ini Muhammadiyah menggunakan pendekatan ilmu astronomi. Dan hisab Muhammadiyah mengalami perubahan. Dulu hisab hakiki wujudul hilal dengan matlak lokal, sekarang hisab KHGT kalender hijriah global dengan matlak apa? Global. Iya atau enggak, Bu? Jangan-jangan Ibu Asia enggak kenal. Hisabnya dari hisab hakiki wujudul hilal, matlaknya apa? Lokal menjadi hisab hisab KHGT, matlaknya apa? Global. Kriterianya 58 atau 85. 5 itu maksudnya ketinggian hilal 5 derajat, sudut elongasi 8. Ketika terpenuhi itu maka besok dinyatakan bulan baru. Terus kalau jenengan ditanya, hisabnya Muhammadiyah kan 58. Adakah dalil dari Quran dan Sunnah? Jawab. Ya tidak ada. Sebagaimana ru'yahnya pemerintah menggunakan kriteria MABIMS berapa, Bu? 3 derajat, sudut elongasi 6,4 itu ada dalilnya? Ya enggak ada dalilnya. Dalilnya apa? Burhani, ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Pengetahuan. Bisa dipahami ya? Nah, oke, nanti lebih detailnya kita praktek ijtihad ya, dengan ngaji bisa ijtihad. Latihan saja. Oke, pendekatan irfani. Pendekatan irfani itu pendekatan yang apa tadi? Titik tolaknya hati nurani. Kenapa dipakai? Ini penting, Bu. Kalau kita terlalu bayani, melahirkan paham agama literalis atau harfiah. Harfiah itu letterlek, beragama kaku atau rigid. Sehingga sholat, jenengan berangkat sholat pakai sepeda motor ya, pakai mobil, itu ngikuti Nabi atau enggak? Itu bid'ah ya. Berarti yang sunnah jenengan berangkat ke masjid jalan kaki atau pakai onta atau keledai. Itu terlalu kaku itu. Semuanya apa? Semuanya tekstual atau tadi apa, Bu? Letterlock gitu. HP bid'ah. Itu karena terlalu bayani, terlalu apa? Bayani. Makanya tajdid di Muhammadiyah itu ada tajdid artinya purifikasi, mengembalikan ajaran kemuliaan ajaran agama Islam kepada Quran dan Sunnah. Tapi yang kedua dinamisasi, bisa berkembang mengikuti perkembangan apa? Zaman. Oke. Kalau terlalu burhani tadi apa, Bu? Ilmu pengetahuan rasional menggunakan pendekatan filsafat, nanti melahirkan paham liberalisme atau pluralisme. Jilbab itu budaya Arab. Jilbabi dulu hatimu sebelum menjilbabi rambutmu atau kepalamu. Kan itu, Bu, budaya. Betul atau enggak, Bu? Itu terlalu bayani, burhaninya tadi overload gitu, kelebihan. Nah kan beragama akal. Oh, nikah sesama jenis, jeruk dengan jeruk, apel dengan apel itu boleh. Kan yang penting suka sama
suka. Sehingga yang lesbian atau homoseksual itu jadi masalah gitu. Jadi terutama isu liberalisme itu masuk pada isu feminisme, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Nanti bahaya kalau terlalu burhani, terlalu irfani, nanti beragama itu tidak rasional. Orang beragama ke mistik, sakit ya ke dukun, ngapain ke dokter. Sholat Jumat itu nggak level lah. Sholat Jumat kok di masjid At-Taqwa, sholat Jumat ya di Masjidil Haram. Sehingga sholat Jumatnya ke Masjidil Haram naik sajadah, kayak film Aladin. Nah itu nanti memunculkan wali gadungan atau wali apa bu? Wali palsu. Beragama itu yang penting sholat itu bu, hatinya. Jangan Allah Akbar sampai salam itu ingat Allah atau ingat butuhan. Kalau hatinya nggak bisa connect kepada Allah, kalau hatinya nggak bisa connect kepada Allah, lebih baik nggak sholat. Kan yang penting hatinya sholat. Maksudnya lebih baik fisiknya nggak sholat, tapi yang penting hatinya sholat. Kenapa? Wa aqimis sholata lidzikri. Ingatlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat. Nah itu disebut wali gadungan atau wali apa palsu, karena pendekatannya lebih dominan pada irfani. Oke. Nah sehingga Muhammadiyah penting untuk mengusung 3 pendekatan supaya kita beragama tapi rasional, masih Quran dan Sunnah, dan ada nilai spiritual. Itu yang disebut Islam berkemajuan. Oleh sebab itu 3 pendekatan ini digunakan secara sirkular. Sirkular itu apa? Berputar. Kalau bisa bersama-sama, kalau tidak ya tidak harus setiap persoalan itu menggunakan 3 pendekatan. Bisa jadi hanya bisa digunakan 1 atau 2 pendekatan. Tidak digunakan secara alternatif tapi saling melengkapi. Oleh sebab itu aplikasinya itu digunakan secara sirkular integral. Jelas atau enggak Bu? Enggak paham saya kira apa-apa, sampai insyaallah paham. Nah sekarang contoh aplikasi dalam masalah bacaan sholawat kepada Nabi. Jenengan analisa ya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, baik atau tidak ditambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Coba analisa Bu, dari Bayani, Burhani, Irfani. Secara Irfani bagus, kenapa? Lebih menghormati Nabi. Ya kan Bu ya? Nek nyeluk wong jangkar itu kan gak begitu sopan. Ini yang disebut Nabi ini. Pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Kok jenengan sebut Allahumma sholli ala Muhammad, sehingga ditambah Sayyidina itu lebih baik. Kalau secara bayani dalil ada atau enggak? Burhani itu akal. Baik atau enggak? Masuk akal. Sekarang saya contoh ini. Konteks bacaan, permasalahan bacaan Sayyidina dalam sholat menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang dipraktekkan di masyarakat. Kalau di masyarakat dengan dulu bacaan sholawat itu tambah Sayyidina atau enggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Dasarnya kitab ini. Ada kitab Hasyiah Al-Bajuri. Al-Bajuri itu bukan Bajuri itu ya. Al-Bajuri itu Imam Bajuri di Mesir itu ada provinsi namanya Bajur. Namanya apa Bu? Bajur. Makanya dinisbahkan pada asalnya Al-Imam apa? Al-Bajuri, imam dari provinsi Bajur. Enggak ada hubungannya dengan Bajuri itu, enggak ada. Nah, beliau ini
mensyarah kitab Fathul Qarib Mujib. Fathul Qarib Mujib itu syarahnya Matan Ghoyah wa Takrib atau Matan Abi Suja. Pernah dengar, Bu? Alhamdulillah pernah. Kapan barusan? Hah? Nah di sini dikatakan, coba. Wa qad alimta annal mu'tamada talabu ziyadati as-siyadah. Dan engkau telah tahu bahwasanya pendapat yang otoritatif dianjurkan untuk menambah siyadah yaitu sayyidina li'anna fihi sulukal adab, karena di dalamnya ada nilai sopan santun atau adab. Khilafan liman qala bitarkihi. Pendapat ini berbeda dengan orang yang mengatakan enggak perlu ditambahi sayyidina. Alasannya apa? Imtithalan lil amri, karena mengikuti perintah Nabi. Karena Nabi ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika fis sholatina? Ya Rasulullah, bagaimana kita membaca sholawat dalam sholat kita atau sholat kami? Rasulullah menjawab apa? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dalam mazhab Syafi'i dikuatkan pendekatan irfaninya daripada apa? Bayaninya. Tapi kalau Muhammadiyah, coba jenengan cek di Kitabus Shalah halamannya itu ya, halaman 80, dalilnya 96, tentang bacaan sholawat di dalam sholat. Tsumma tusolli ala nabi qailan Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ada sayyidinanya atau enggak, Bu? Enggak ada. Yang menarik dalilnya di halaman 96, wa fil dalam kitab Kitab itu kitab madzhab apa? Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi shalah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengucapkan dalam sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menarik, ini kan kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri enggak pakai sayyidina. Oleh sebab itu kita Syafi'iyah atau enggak sebenarnya? Kita lebih Syafi'iyah daripada orang yang mengaku apa? Syafi'i. Tapi kalau di luar ibadah mahdhah, ini hati-hati Bu, sebagian orang Muhammadiyah itu takut sayyidina itu bid'ah. Nah, kalau di Muhammadiyah dibedakan ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah gitu. Jenengan lihat Kitabul Iman Putusan Solo 1929 halaman 10 dan halaman 20, di muqaddimah pendahuluan dan di khotimah penutup. Coba jenengan baca ini ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin, di penutupnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. HPT pakai sayyidina atau enggak? Iya. Kenapa ya tuh? Di luar sholat. Di luar apa? Sholat. Sehingga kalau kita kayak saya ngaji itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya biasa-biasa saja. Boleh-boleh saja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi kita bukan anti sayyidina atau mengkultuskan apa? Sayyidina. Orang yang mengkultuskan sayyidina dalam adzan itu enggak berani menambah sayyidina. Ada enggak, Bu? Adzan asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah dalam adzan. Enggak ada. Ada, Bu? Di masjid samping jenengan ada? Oh, saya. Oke, sekarang kita latihan dulu ya. Jawab dan sebutkan pendekatan dalam masalah-masalah di bawah ini. Jumlah sholat tarawih berapa rakaat? Berapa, Bu? 11. Itu mengikuti pendekatannya apa, Bu? Bayani. Hadis apa? Hadis Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaatan. Salatnya Nabi di bulan Ramadan atau di bulan luar Ramadan enggak lebih dari 11. Meskipun mayoritas mazhab bilang 20 rakaat. Justru Muhammadiyah enggak ada padanannya di dalam mazhab. Mazhab Syafi'i 20, Maliki 20, Hambali 20,
Terus apa? Hanafi juga 20. Tapi karena Muhammadiyah mengikuti dalil apa? Aisyah. Hanya istri yang wajib meminta izin kepada suami ketika mau puasa sunnah. Jenengan puasa sunnah sawalan. Hanya istri, kalau suami tidak izin. Jangan sepakat atau enggak, Bu? Enggak, maksudnya sepakat suami mau puasa izin istri juga atau hanya istri saja? Oh, enggak izin itu kan yang penting tahu gitu loh, enggak harus apa? Oh saya mau puasa, apalah gitu kan, yang penting kasih isyarat saja. Maunya menunjukkan keridhaan. Hanya istri atau hanya suami atau dua-duanya? Tapi kalau kita lihat hadisnya yang sore itu, Pak, la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'nih. Enggak halal bagi wanita melakukan puasa suaminya ada kecuali dengan izinnya. Kenapa, Bu? Karena hak biologi suami itu lebih wajib dari sekedar melakukan ibadah apa? Sunnah. Tapi kalau misalnya suami mau puasa, istri penting diminta izin atau enggak? Jenengan yang jawab dua-duanya itu pendekatannya apa, Bu? Bayani atau irfani? Sebenarnya secara bayani juga ada. Ada hadis Amr bin As. Amr bin As itu seorang suami sing kebacut soleh. Kebacut soleh maksudnya gimana? Kalau siang hari itu puasa, kalau malam hari sholat tahajud. Jenengan suka atau enggak, Bu, kalau punya istri kayak punya suami kayak gitu? Oh, suami saya tiap hari itu puasa, malam selalu tahajud. Suka atau enggak, Bu? Lah beragama kayak gitu itu ditegur sama Nabi. Nabi bilang, wa ya Amr bin As, wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Fisikmu juga punya apa? Hak. Kalau puasa terus kan potensi sakit. Yang kedua enggak kerja kan gitu. Wa inna li ainika 'alaika haqqan. Matamu juga punya apa? Hak untuk tidur. Terus apa? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Terus apa? Istrimu juga punya apa? Hak. Sehingga dari hadis ini majelis tarjih berkesimpulan tidak hanya istri tapi juga apa? Suami. Terus berikutnya, Bu, yang ketiga, ibadah korban boleh dialihkan untuk korban bencana. Karena di korban, insya Allah minggu depan kita haji fikih korban. Jadi ibadah korban itu dananya dialokasikan untuk korban bencana. Boleh atau enggak? Hah? Oh, enggak apa-apa. Kenapa, Bu? Pendekatannya apa, Bu? Enggak, maksudnya pendekatannya apa? Bayani atau irfani? Bayani boleh, Bu, ya? Oh, ada dana korban enggak digunakan untuk korban tapi dialokasikan untuk korban bencana. Enggak jadi korban. Setuju begitu? Kenapa, Bu? Jawabannya boleh, Bu. Korban itu kan dimensi apa? Sosial. Bantu orang kena bencana wajib mana, Bu? Jenengan ibadah yang kena bencana ya mati beno wae sementing awake ya. Enggak, ketika memang betul-betul dibutuhkan ya, maka boleh. Dulu majelis tarjih pernah ngasih fatwa dana korban dialokasikan untuk bencana di Jogja. Terus berikutnya, Bu, daging korban disate dan hanya 1 kilo yang diberikan kepada fakir miskin. Ini yang terakhir. Nanti seperti orang korban nyembelih kambing di belakang apa? Rumah. Terus apa, Bu? Disate 1 kilo
bagikan, yang lainnya dimakan sendiri. Itu ibadah yang baik atau enggak? Hah? Sah kurban atau enggak itu? Kalau bayaninya sah, kan yang penting bayaninya itu kan fakulu minha, ada porsi yang dibagikan. Terus apa tuh? Wa'atimu alqoniya wal muqtar, ada porsi yang dimakan dan dia apa? Dibagikan meskipun sedikit. Satu kambing perolehannya berapa bu? 8 atau 7 kilo, hanya 1 kilo yang tak dibagikan, yang lainnya apa? Disate. Kan nggak nyampe bro. Oke, mungkin itu ya. Jadi intinya itu sebenarnya sah, tapi apa bu? Ibadahnya kurang berdampak. Berarti pendekatannya apa itu? Irfan. Sudah menahan ya. Kita tutup. Sallallahu